قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فأعزل العقل بعد ذلك عن التصرف ولازم الاتباع فلا تسلم إلا به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن من العلم جهلا وإن من القول إيالا. ومعلوم أن العلم لا يكون جهلا ولكنه يؤثر تأثير الجهل في الإتيار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا قليل من التوفيق خير من كثير من العلم. Fa'zil, maka singkirkanlah olehmu al-aqla terhadap akal, ba'da dalika setelah itu, anit tasarrufi dari menggunakan akal, walazimil ittiba dan tetapkanlah untuk selalu ikut kepada Nabi. Maksudnya pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan, ini masih melanjutkan keterangan sebelumnya. Fala taslamu illa bihi, maka tidak akan bisa selamat siapa kamu illa bihi kecuali dengan ittiba, kecuali dengan ikut kepada Nabi. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu qala telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal ilmi jahlan, sesungguhnya sebagian dari ilmu itu jahlan, itu mendatangkan kebodohan, itu adalah kebodohan. Wa inna minal qawli iyalan, dan sesungguhnya minal qawli dari ucapan, dari perkataan, iyalan itu membingungkan. Jadi kata Rasulullah, kadang-kadang kepintaran itu justru membawa juga kebodohan, dan kadang-kadang dari ucapan seseorang itu justru membingungkan. Maksudnya di sini adalah sesuai apa yang juga dijelaskan hadis ini, bahkan yang lebih lengkap itu ada di dalam kitab Musnad Abu Daud, itu nomor 4359, yang terkait ke hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin ini. Maksud di sini ini adalah terkadang itu banyak orang dia punya ilmu, tetapi karena memaksakan diri ingin mengetahui sesuatu yang dia tidak ngerti terhadap sesuatu itu, kemudian dia menjelaskan kepada hal-hal yang tidak ia pahami itu. Ini yang dimaksud dengan inna minal ilmi jahlan. Banyak itu terjadi, apalagi pada saat-saat akhir zaman seperti sekarang ini. Dia memang alim, pintar, tetapi bukankah seseorang itu kepintaran seperti apapun pasti ada kekurangan. Tidak mungkin dia semuanya tahu. Nah, ketika pada sesuatu yang tidak tahu itulah kemudian dia memaksakan diri untuk menjelaskan, merasa dia tahu padahal dia tidak tahu. Inilah yang dimaksud dengan inna minal ilmi jahlan, sesungguhnya sebagian dari ilmu itu jahlan adalah kebodohan. Gimana hukumnya seperti itu? Tidak boleh. Apalagi ketika itu hukum-hukum yang urgen, keterkaitan yang sangat penting
berkaitan dengan hukum dan sebagainya, ketika tidak tahu udah jawab tidak tahu, tidak usah. Apa yang dikatakan Ghazali di depan, orang yang alim itu adalah ketika dia tidak tahu bilang tidak tahu, itu orang alim. Karena orang tidak tahu tapi ngaku-ngaku tahu dan menjelaskannya itu mengikuti akal pikiran hawa nafsunya, itu orang yang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Karena efeknya tidak sedikit itu. Dia sendiri dah dosa, menyalahi aturan agama sudah. Terus orang yang ikut, yang percaya dengan dia itu ikut dosa. Nah, siapa yang nanggung itu? Orang yang ikut ke kita. Wa inna minal qawli, dan sesungguhnya dari ucapan itu, iyalah itu kadang-kadang membingungkan. Tidak sedikit hari ini orang yang konon katanya pintar, orang yang konon katanya alim, tetapi pembicaranya itu, pembicaraan apa yang dikatakan itu bukan semakin memberi pencerahan kepada umat, tetapi justru sebaliknya makin membingungkan. Hari ini bilang oh ini kuning, setelah besok, minggu depan, bulan depan, yang bulan depan ia katakan kuning itu kemudian menjadi hijau. Banyak sebetulnya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah ini. Jadi keterangan lengkapannya itu nanti yang ingin tahu bisa dilihat di Musnad Abu Daud hadis nomor 4359. Wa ma'lumun annal ilma la yakunu jahlan. Dan telah dimaklumi, telah diketahui, annal ilmu sesungguhnya ilmu, la yakunu tidak ada apa ilmu, jahlan itu sebuah kebodohan. Walakinnahu yu'athiru ta'thiral jahli fil idrari. Akan tetapi sesungguhnya ilmu itu yu'athiru, itu akan membekas, ta'thirul jahli terhadap bekas-bekas kebodohan, fil izrari di dalam sesuatu yang mudarat, sesuatu yang terpaksa. Padahal kata Rasulullah, menurut sabda beliau ini, seyogyanya ilmu itu bukan sebuah kebodohan sebenarnya, tetapi ilmu itu kadang meninggalkan bekas-bekas, ada sisa-sisa kebodohan yang juga dibawa oleh orang itu ketika dalam keadaan terpaksa. Ini kaitannya ke yang di depan tadi keterangannya. Terpaksa kenapa? Kata orang terpaksa karena takut dibilang bodoh. Akhirnya meskipun tidak tahu dia tahu jelasan. Banyak di masyarakat kadang-kadang gitu. Munana udah rumah hukum dia. Ya munana juga iya mencari menurut engkau dah iya apa menurut engkau am. Membahas hukum kemudian menurut engkau. Mana bisa menurut hukum pakai menurut engkau deh. Yang disebut hukum, kalau ini gimana pakai? Kalau gini gimana Ustazah? Kalau gini mana nih Ustaz? Hukumnya kalau ini. Oh. Kalau itu menurut Rasulullah, kalau dalam Al-Qur'annya ini nih. Coba lihat di ayat ini menjelaskan tafsirnya begini. Kalau di dalam hadisnya, itu hadis di dalam kitab ini nih. Jadi Rasulullah pernah menjelaskan gini. Kalau di ijma itu ada di kitab ini nih. Menurut Imam Syafi'i seperti ini, Imam Malik seperti ini. Tapi ada perbedaan sedikit dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi ini pendapatnya. Itu jawaban hukum. Bukan menurut engkau. Bahaya kalau hukum sudah menurut engkau itu bahaya. Karena tidak ada menurut engkau di dalam hadis, sudah ada. Qala menurut engkau ada. Yang ada itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan juga, qalilu minat taufiqi khairum min katsir minal ilmi. Ilmu yang sedikit dari orang yang mendapat taufik petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, khairun,
itu jauh lebih baik min katsir minal ilmi, dari orang yang banyak ilmu tapi dia tidak dapat taufik, tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah, meskipun ilmumu sedikit tapi ilmumu diridhoi Allah. Meskipun ilmumu sedikit tapi ilmumu itu mendapat petunjuk dari Allah, itu lebih baik, jauh lebih baik ketimbang ilmumu banyak tapi jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang bodoh yang tidak punya ilmu itu paling-paling dia membahayakan dengan dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang berilmu, ketika ilmunya tidak beriringan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tak beriringan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmunya itu tidak hanya membahayakan kepada dirinya sendiri, tetapi juga akan membahayakan kepada banyak orang. Efeknya besar orang berilmu itu. Kalau ilmunya itu tidak berdasarkan hidayah. May yazdad ilman wa lam yazdad huda lam yazdad illa bu'da, kata Rasulullah. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi petunjuk hidayah tidak bertambah di dalam dirinya, sesungguhnya kata Rasulullah, lam yazdad, tidak bertambah ilmunya orang itu tuh, tidak bertambah kata Rasulullah, sampai diulangi 3 kali, illa bu'da, kecuali orang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang hari ini pintar, alim, wajah kita pandai, tapi apa perangai dia, hari-hari dia seperti apa, yang dia lakukan seperti apa? Wah, justru tidak sedikit ilmu yang dimiliki itu justru membawa kesesatan terhadap dirinya. Jadi tidak apa-apa kita ilmu itu gitu tuh, tak banyak pun tak apa. Yang bagus ilmu banyak tapi melalui hidayah Allah. Tapi kalau itu tak bisa, tidak apa-apa sedikit, yang penting ilmumu itu melalui hidayah dari Allah. Kalau itu pelan-pelan dia akan nambah. Itu orang ahli ilmu, orang senang kepada ilmu, orang suka belajar. Ilmu jangan khawatir, tetap nambah. Tidak akan pernah kurang ilmu. Nambah, makin naik. Tak terasa itu. Allah menyiramkan ilmu terhadap kita itu tak terasa. Yang penting kita syarat-syarat dari ilmu itu dipenuhi. Penuhi itu. Takdimil ilmi itu harus. Di antara takdimil ilmu itu adalah menjaga sarana ilmu itu apa? Seperti buku, kitabnya semuanya. Dipelihara bagus-bagus, dihormati. Tawadhu kepada guru dan sebagainya. Tanamkan itu. Kalian sudah seringkali Pak Gigi disampaikan, mau hebat kayak apapun kalian, cobalah kalian itu. Buang gurunya, jangan hormati gurunya. Tak akan bisa. Selalu ada halangan-halangan yang membuat kalian itu menjadi orang yang gagal. Kenapa? Karena Allah yang tak ridho. Allah tak ridho kepada orang yang seperti itu. Wa qala Isa alaihi salatu wassalam, dan berkata siapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ma aktsar, sungguh banyak, begitu banyak, alangkah banyak asyajarah, pohon kayu, walaysa kulluha bimusmarin, tetapi dari sekian banyak pohon kayu itu tidak semuanya yang bisa berbuah. Wa ma aktsar, dan alangkah banyaknya ats-tsamar, buah-buahan, walaysa kulluha bitayyibin, akan tetapi tidak semua dari buah itu kemudian dia menjadi buah yang baik. Wa ma aktsarul uluma, dan alangkah banyaknya al-uluma, orang-orang yang punya ilmu, walaysa kulluha binafi'in, akan tetapi tidak semua dari setiap orang yang punya ilmu binafi'in itu bermanfaat. Coba lihat pohon kayu di sekitar kita,
Apa berbuah semua? Yang banyak itu malah yang tidak berbuah. Tidak akan semua buah itu baik. Boleh seelok, boleh sepai, boleh sekelo, boleh sebucok. Busuk. Ada yang busuk itu biar buah. Itu perumpamaan, tamsil dari Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga kata Nabi Isa, ilmu. Tidak semua ilmu itu bermanfaat. Bahkan banyak justru ilmu itu membawa mudarat, membawa malapetaka, membawa bahaya. Baik kepada pemiliknya ataupun kepada orang lain. Sebagaimana yang pernah dijelaskan yang kita bahas di sebelumnya, di depan itu. Seperti contohnya apa? Seperti ilmu nujum. Terus selanjutnya kita akan sampai pada pembahasan wa bayanu ma buddila min alfadil ulum. Itu akan menerangkan perkara yang dirubah min alfadil ulumi, dari lafad-lafad ilmu-ilmu. Jadi kita akan membahas seputar tentang ilmu itu sesungguhnya awalnya baik. Karena namanya juga baik. Namanya memang sudah di Al-Quran, tetapi pada kemudian hari ilmu itu kemudian nama itu berubah, istilahnya itu menjadi berubah, dan kemudian dia karena perubahan itu seolah-olah ilmu yang baik itu adalah ilmu yang tercela. Kenapa? Karena berubah nama. Jadi nama itu penting. Banyak istilah-istilah di dalam agama ini yang awalnya sangat baik karena berdasarkan Al-Quran, kemudian bergeser dia karena dirubah namanya itu menjadi menyerupai sesuatu yang tercela. Kemudian siapa yang merubah? Bukan orang yang biasa ngaret di payak, itu bukan. Orang yang merubah ini siapa? Orang-orang yang berilmu, yang justru kadang-kadang mengkaburkan agama ini, mengkaburkan ajaran agama. Padahal kita sudah ada standar, sudah ada batasan-batasan agama itu mengatur kepada kita semua. Bahkan sesuatu yang benar sekalipun, ketika itu akan membuat kerusakan, ketika akan membuat fitnah, ketika itu akan membuat kehebohan, itu dilarang oleh agama. Tidak boleh. Tidak boleh. Dalam kaidah usul juga dijelaskan tidak boleh. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil asli. Itu menjaga tradisi ajaran agama yang sudah baik, itu harus kita. Tetapi bukan berarti kita menutup diri. Harus terbuka kita menerima sesuatu yang lebih baik, yang dianggap lebih baik, tetapi juga tidak akan menimbulkan efek dan akibat di dalam umat ini. Boleh-boleh saja. Jangan sebentar mengubah hukum. Oh ini salah, oh ini salah. Padahal tradisi ajaran agama, ubudiyah agama kita ini dari dulu itu kita itu dicontohkan oleh para ulama sepuh kita dulu. Ada ubudiyah, kemudian pada hari ini muncul ustadz-ustadz, kiai-kiai baru, kemudian memproklamirkan diri, menyatakan dia, oh itu salah, yang benar ini. Akhirnya apa? Banyak amaliyah-amaliyah yang sesungguhnya sudah dicontohkan oleh para ulama itu kemudian berubah semuanya. Banyak enggak sekarang? Banyak. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai sebab karena pengen dia dianggap biar dibilang alim, sebab biar dibilang hebat. Kurang ajar namanya itu. Betul. Ustaz kurang ajar. Akhlak. Kita lihat di pelajaran tafsir pembukaan subuh kemarin, bagaimana tawaduknya seorang Imam As-Suyuti kepada sang guru Imam Al-Wahalli. Menafsirkan saja dia itu sama dengan gaya gurunya itu, karena melanjutkan tafsir guru. Kenapa? Karena dia takut soal azab, tata krama kepada guru. Makanya jadi orang hebat, orang alim. Orang hebat itu tidak mesti
orang yang Allamah alim. Enggak. Ilmu kalian tidak banyak sekalipun, tapi mau bawa berkah, bawa barokah dari orang tua aja, dari gurunya. Wah, hebat itu dah. Hebat. Tapi pintar kayak apapun. Hebat kayak apapun kalian, tapi kurang ajar ke guru dengan orang tua kalian. Bukan siapa-siapa dirimu. Dan ke dirimu tidak akan pernah jadi apa-apa kapanpun. Tidak akan. Hati-hati. Para ulama yang besar dulu, yang menjadi orang-orang hebat, yang sekarang menjadi rujukan kita ini orang hebat semua. Itu tidak ada dia itu yang kurang ajar ke orang tuanya, kurang ajar ke gurunya. Ada di dalam sejarah. Ulama alim jadi panutan sampai hari ini, kitabnya banyak yang dikarang. Di dalam sejarahnya dia pernah membunuh bapaknya, membunuh mamanya, atau nempeling mamanya, ada. Nendang gurunya misalnya ada, enggak ada. Semuanya itu tawadhu orang. Akhlak. Jaga itu. I'lam, ketahuilah, anna man sya'al tibasil ulumil madhumati bil ulumil syar'iyyati tahriful asamil mahmudati wa tabdiluha wa nakluha bil a'radil fasidati ila ma'ani ghairi ma aradahu salafu as-salihu wal qarnul awwalu wa hiya khamsatu alfadin al-fikhu wal ilmu wat tauhidu wat tadhkiru wal hikmatu. I'lam, ketahuilah, anna man sya'an nasi, sesungguhnya sumber yang menyerupai terhadap ulumil madhumati, ilmu-ilmu yang tercela, bil ulumi syar'iyyati, dengan ilmu-ilmu syara', tahriful asamil mahmudati, itu terjadi penyelewengan nama yang terpuji, wa tabdiluha, dan mengganti terhadap al-mahmudah, wa nakluha, dan memindahkan terhadap al-mahmudah, bil i'radil fasidati, dengan maksud merusak, ila ma'anin, terhadap makna, terhadap arti, ghairi, yang tidak sesuai, ma, dengan apa, aradahu, yang telah berkehendakhu, terhadap ma, as-salafu, siapa ulama-ulama salafus solihin, wal qarnul awwalu, dan qarnul awal, itu abad pertama. Wahia, dan adapun yang kita jelaskan ini, yang kita bahas ini, nama-nama awalnya terpuji, kemudian seolah-olah dia seperti menyerupai ilmu yang tercela. Yang akan kita bahas ke depannya ini adalah yang pertama dari yang 5 itu, wahia, dan adapun ini, iltibasul ulumil madhumati bil ulumi syar'iyyah, khamsatu al-fatih, itu ada 5 kata, ada 5 lafaz. Al-fikhu, itu adalah fikih yang pertama, wal ilmu, dan ilmu, wat tauhidu, dan tauhid, wat tadhkiru, dan tadhkir, wal hikmatu, dan hikmah. Ini ada 5 yang akan kita bahas ke depan nanti. Ini tentang ilmu yang sekarang di antara 5 ini, dari 5 ini nih, semua yang 5 ini itu sudah banyak yang kabur, sudah banyak kemiripan-kemiripan menyerupai. Sesungguhnya dia ilmu yang baik, ilmu yang terpuji, tapi karena namanya, istilahnya dirubah, kemudian dia menjadilah seolah-olah dia itu ilmu yang tercela dan tercela. Kembali kepada awal tadi, kita siapa yang merubah ini? Yang pasti yang merubah ini bukan tukang semen. Yang pasti yang merubah ini, suka merubah ini, bukan tukang rumah. Ini orang yang punya ilmu, tapi dia punya ilmu, dia jauh dari hidayah. Ilmunya pas-pasan, tapi dia merasa ilmunya paling tinggi, akhirnya buat sensasi terus. Menjadi penyakit. Yang awalnya dia mencari ilmu, itu tujuannya adalah agar apa? Agar dia menjadi orang yang ahli mengingatkan di kampungnya, tetapi pada akhirnya justru jadi malapetaka. Falaula nafara min kulli firqatin minkum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim.
Kenapa tidak di antara sekelompok kamu itu berangkat pergi dari kampungmu, jatuh ke kampungnya, pergi hijrah cari ilmu yang banyak. Nanti setelah banyak pulang, tujuannya apa? Liunziru qaumahum, agar kalian kemudian setelah pulang bisa memberi peringatan terhadap kaummu. Itu tujuan orang cari ilmu di antaranya. Tapi kadang justru sebaliknya. Jadi malah petaka kapan mulai. Wah tuh bid'ah tuh, aja kakek haram ibu tak mulai itu. Yang kesenya banyak kapan mulai makin jadi penyakit. Bawa ajaran yang aneh-aneh. Makanya mendidik anak itu jangan salah. Untuk juga jangan salah. Cari. Hati-hati jangan sampai kita itu memondokkan anak, menyekolahkan anak pada lembaga-lembaga pendidikan yang justru menyesatkan ke dia. Hati-hati. Tidak semua lembaga itu baik. Jadi ya, subuh ini kita sampai di sini. Ke depan kita akan membahas yang 5 yang kita jelaskan barusan. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap bisa istiqomah ngaji ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun ulfi biha arral wabail hatima al-mustafa wal murtada وابناهما والفاتح يا لطيفا لم تزال قلت بنا فيما إنك لطيف لم تزال قلت بنا والمسلمين بالمصطفى والمرسلين والأنبياء أجمعين وآلهم والتابعين بالمتقين لخمسة واتبي بها الوبائل المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا ألا أسرفنا وتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمين الروعات والدينا ربي ومولودنا والإخوان وسائر الخلان وكل عجيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لك باتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عدد تأسيس به وآله وصحبه
عدد تخصيصه والحمد في البدء والتناهي يا ربنا اقتربنا وآننا أسرفنا على لظى يا ربنا اعترفنا بأننا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. اللهم صل على سيدنا محمد